Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaan ya. Oh ya, aku jelaskan dulu bahwa di sini aku akan membaca proses manifestasi yang sedang terjadi, sehingga kita bisa melihat potensi kedepannya itu apa yang akan datang untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Energi yang ada di sini selain Aries, ada Virgo, ada Libra, ada Capricorn, ada Gemini, Aquarius, kemudian ada energi Scorpio, Leo, dan Taurus. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aries, kalau aku lihat di sini, ini bisa saja sedang berlangsung juga sih ya. Aku tidak akan sugarcoating. Aku melihat kalian sedang berada di situasi yang berat ya. Maksudnya kayak masalah itu datang dan kayak tidak selesai-selesai gitu ya. Dan kalian sedang diliputi perasaan sedih, perasaan gak puas, gak happy dengan hidup kalian gitu kan. Ini sedihnya juga berkaitan sama kerinduan kalian pada seseorang di luar sana. Jadi ini soal romance sih kebanyakan ya, yang menjadi hal utama yang membuat kalian sedih. Walaupun mungkin masalahnya bukan soal romance saja gitu kan. Kalau dari sudut pandang aku, ini bukan bermaksud judgmental ya, cuman hidup itu kan siklus karma ya, karma baik, karma buruk. Kita bisa memandang itu sebagai hal yang harus kita lalui, kita pahami pelajarannya, dan mengantisipasi ke depannya tidak terulang lagi atau kita bisa lebih baik lah ya dari hal itu gitu ya. Jadi hal yang harus kita lalui untuk membuat kita jadi lebih baik lah, bertransformasi ke level yang lebih baik gitu kan. Bisa juga mau dilihat sebagai pembelajaran atau konsekuensi yang harus diterima dari apa yang pernah kalian ambil gitu kan. Ya bisa juga orang melihat ini sebagai karma gitu ya. Karma itu sebenarnya konsekuensi sih. Jadi ada yang enak, ada yang nggak enak gitu kan. Atau bisa juga ini dipandang sebagai hal yang harus kalian bayar, harus kalian pahami pelajarannya. Jadi setelah dibayar, setelah memahami pelajarannya, di situ kalian bisa melunasi itu ya, membereskan hal itu dari hidup kalian kayak gitu. Jadi tergantung sudut pandang sih, tapi intinya sama aja. Intinya itu kalian harus memetik pelajaran dari sini kan. Mungkin saja ini adalah konsekuensi yang memang harus kalian jalani setelah apa yang pernah kalian ambil di waktu sebelumnya gitu ya, kayak gitu. Tapi ya namanya hidup gitu kan. Hidup itu siklus, ada kalanya kita happy di atas, ada kalanya kita merasa terpuruk gitu kan. Cuman kalau kita mau mengambil pelajaran, harusnya kita tidak cepat terpuruk lagi pada hal yang sama. Kalau kita udah mengambil pelajaran itu ya. Nah, yang aku baca dari Aries itu tipikalnya mereka mudah lupa, mudah apa ya, membiarkan itu berlalu begitu aja. Apakah mereka yang menyakiti orang atau mereka yang disakiti, mereka cenderung cepat melupakan itu gitu ya. Jadi orang mungkin masih tersakiti nih sama kalian, tapi kalian udah melupakan itu gitu. Apa ya? Buat orang yang sudah tersakiti mungkin ya nggak semudah itulah ya bisa lupa dan mengiyakan begitu aja gitu ya. Mengiyakan maksudnya kalian bisa kembali gitu kan.
dengan mudahnya gitu kan, padahal mungkin mereka sebelumnya udah terluka cukup dalam gitu, mungkin dengan sikap kalian gitu. Tapi ya balik lagi, apakah kalian menyadari itu atau tidak gitu kan. Karena kadang nih mungkin karena ada sisi impulsif gitu ya, jadinya itu bisa keluar begitu aja dan habis itu mereka lupakan gitu. Jadi nggak sadar bahwa orang itu masih terluka, masih belum sembuh nih lukanya kayak gitu. Dan mungkin kalian sendiri juga orang yang tipikal lupa sih dengan apa yang kalian alami atau nggak terlalu mengingat-ingat lah gitu. Sebenarnya sih gimana ya? Kalau untuk move on mungkin itu ada baiknya ya, cepat move on gitu kan. Tapi kalau sekedar hanya membiarkan itu berlalu tapi tidak memetik pembelajarannya, mereka aja lupa gimana mau memetik pelajarannya gitu kan. Kalau nggak memetik pelajarannya ya udah, itu pola itu bisa terjadi lagi, bisa terulang lagi gitu kan. Jadi ada orang di luar sana yang mungkin dia mudah menyakiti orang dengan sikapnya, tapi dia juga suka lupa dengan kelakuannya itu gitu. Tapi orang yang tersakiti kan tidak lupa. Nah, orang ini kalau udah suka lupa kayak gini, mereka itu akhirnya kan nggak paham gitu apa yang melukai orang lain, cenderung cuek aja gitu. Cenderung hanya impulsif aja gitu kan. Akhirnya mereka bisa melukai orang dengan cara yang sama. Lama-lama orang juga bisa bosan kayak gitu. Ya kan? Itu contohnya sih. Maksudnya kekurangannya karena tidak dipahami betul kasusnya atau pelajarannya, akhirnya itu bisa terulang lagi. Apakah itu yang merugikan kalian atau itu yang merugikan orang lain gitu loh. Kalau yang merugikan kalian ya contohnya kayak gini, kalau kalian tidak mengambil hal penting, pelajaran penting di situ, kalian bisa jatuh di lubang yang sama gitu kan, itu hanya buang-buang waktu aja kayak gitu ya. Itu kalau dari sudut pandang aku sih, karena di sini kayak ada masalah yang terjadi berulang-ulang gitu, masalah yang sama. Oke. Nah ini harus diwaspadai sih, karena ada orang yang terlalu menganggap enteng gitu. Saat dia menyakiti orang lain, dia menganggap enteng, ya kan? Karena impulsif tadi. Lalu apa yang terjadi di hidupnya juga dia pandang enteng, seakan-akan masalah terjadi sudah berlalu ya udah selesai. Dia lupa masalah yang sama bisa menghampiri dia lagi kalau seperti yang aku bilang dia nggak paham pembelajaran sebelumnya gitu. Kalau dia aja lupa dan tidak peka, gimana dia mau paham pembelajarannya, ya kan? Jadi kayaknya masalah itu menghampiri terus nggak selesai-selesai, kapan terbebasnya gitu dari hal itu. Kayak gitu sih. Jadi bukan menggampangkan masalah sih. Walaupun ada yang bilang, "Oh kok lo gitu aja dipikir banget sih," gitu kan. Tapi mungkin orang yang ngomong kayak gitu jangan-jangan dia apa ya? Gimana ya, pertama mungkin dia memang nggak peka sama perasaan orang lain gitu ya, nggak terlalu peduli sama perasaan orang lain, menganggap enteng apa yang terjadi sama orang lain, dan menganggap enteng masalah yang dia lalui gitu loh. Kayak gitu sih, jadi ini bukan soal terlalu dipikir juga, tapi kan memetik pembelajarannya itu juga penting gitu. Dan orang yang cenderung menjaga perasaan orang lain atau bisa memahami perasaan orang lain gitu ya, itu mereka biasanya nggak menggampangkan apa ya, nggak menggampangkan keadaan gitu loh. Kalau mereka sudah menyakiti orang lain itu nggak digampangkan gitu loh, nggak suka menggampangkan sesuatu gitu ya, menganggap enteng sesuatu gitu. Kalau orang yang cenderung menjaga perasaan orang lain ya, rata-rata orang yang terlalu cuek sama perasaan orang lain, bahkan kalau dia menyakiti pun gitu ya, terus dia cuek, rata-rata sih orang itu tipikalnya ya kayak
dia impulsif, tapi abis itu dia nggak paham gitu loh, kenapa kok orang sikapnya berubah sama dia gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, itu kalau yang aku amati aja sih. Kalau misalkan orang itu apa ya? Orang itu nggak suka menyakiti orang lain, itu biasanya dia itu memperhatikan hal itu gitu. Kalau nggak suka ya, bukan berarti dia nggak suka menyakiti orang lain terus dia nggak pernah menyakiti, ya bisa aja ada kesalahpahaman dia menyakiti, tapi kan dia memperhatikan hal itu gitu. Nggak nggak menggampangkan. Orang yang menggampangkan mungkin aja mereka cenderung impulsif dan nggak sadar sering melukai orang gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, aku melihat di sini ada kaitannya sama loyalitas juga ya. Jadi ini mengajarkan kalian juga untuk menempatkan itu gitu ya. Jadi mungkin saja kalian diminta untuk tidak terlalu menggantungkan situasi kalian atau masalah kalian pada orang lain gitu. Mungkin di sini diminta kalian untuk lebih independen. Independen itu bukan soal ini aja ya, bukan soal materi ya atau finansial, tapi independen dalam hal emosional gitu loh ya. Orang yang bisa mencintai dirinya sendiri, habis itu dia mencintai hidupnya gitu kan, dia bisa bahagia dengan dirinya sendiri, itu termasuk independen. Orang yang cenderung takut sendiri itu justru tidak independen ya. Balik lagi, kita nggak berbicara independen itu hanya soal materi. Ada loh orang yang dia bisa menghasilkan materi gitu kan, cukup gitu. Cuman dia selalu butuh keberadaan orang lain di sisinya gitu. Nah itu dia punya situasi dia nggak independen secara emosional gitu, bisa jadi ya kan. Itu yang aku baca ya, maksudnya di sini mungkin kalian dituntut untuk lebih independen dalam hal itu gitu, bukan soal materi aja. Dan berhati-hati untuk apa ya, untuk menempatkan itu tadi yang aku bilang, urusan pribadi kalian gitu. Tidak semua orang kan bisa dipercaya juga ya. Kalau memang nggak perlu banget ya mungkin itu bisa kalian simpan untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi berhati-hati untuk memberikan kepercayaan pada orang lain. Jadi yang aku bilang tadi ada kaitannya sama loyalitas gitu kan. Mungkin kalian merasa kalian sudah percaya nih sama orang-orang ini, tapi kok kalian dihianati gitu. Kalian merasa dihianati gitu. Orang yang kalian sudah orang yang kalian percaya banget gitu kan, justru mereka loyalitasnya sama kalian itu diragukan gitu. Makanya itu yang harus diwaspadai. Jangan mudah percaya sama orang. Tapi buat orang yang independen secara emosional ya, mereka juga apa ya, karena memang nggak biasa menggantungkan urusannya ke orang lain, jadinya mungkin orang-orang tipikal kayak gini malah nggak terlalu suka sih banyak berbagi urusannya sama orang lain gitu. Dan mereka biasanya juga sangat selektif dalam hal kepercayaan. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang aku lihat di sini ya balik lagi, ini kan siklus hidup ya. Saat ini mungkin kalian merasa kayak diruntuhkan, semacam kayak bangunan dihancurkan untuk dibangun lagi gitu ya. Ya ini kembali sama kalian seberapa jauh kalian belajar dari keadaan ini kan. Nanti akan menentukan hidup kalian selanjutnya setelah situasi yang menghancurkan ini gitu loh. Kalian mau membangun rumah yang kayak gimana, membangun hidup yang kayak gimana, itu tergantung dari seberapa kalian paham dengan masalah sebelumnya gitu. Seberapa jauh kalian sudah belajar dari hal itu gitu ya. Gitulah ya. Jadi aku melihat kalau kalian sudah menyelesaikan hal ini, situasi ini, case ini gitu kan. Aku melihat ya ada hal baik juga sih yang akan menghampiri kalian ya kan. Ya kan aja terus. Sorry ya. Di sini juga aku melihat setelah proses penghancuran atau transformasi besar-besaran ini ya, kalian akan menerima hal yang bagus juga sih. Maksudnya
opportunity atau kesempatan itu ada. Jadi setelah hal yang berat itu bisa saja ada hadiah yang menyapa kalian. Cuman apakah kalian mengambil kesempatan itu untuk, maksudnya kesempatan untuk membangun lagi kestabilan hidup kalian gitu kan, atau tidak, kalian hanya menikmati hadiahnya yang sesaat itu lalu itu tidak bertahan lama kayak gitu. Jadi intinya aku melihat setelah masalah ini selesai gitu ya, ada reward buat kalian gitu, ada kebahagiaan buat kalian. Cuman bahagia itu kan bukan soal external event aja ya, kayak gitu. Kalau kalian sendiri sudah stabil dari dalam, ya itu bisa ya stabil soal kebahagiaan kalian dan hidup kalian gitu loh. Stabil untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau tidak, ya mungkin kalian hanya sedih, terus ada sesuatu yang baik datang, happy, tapi habis itu nggak bertahan lama, kalian bisa sedih lagi. Siklusnya bisa kayak gitu ya. Jadi ya, apa yang akan datang untuk kalian, maaf ya, ini kayak nggak enak banget emang kedengerannya gitu. Pembelajaran yang lumayan berat, berharga gitu kan. Tetapi ada buah manis juga sih setelah ini kalau kalian sudah selesai dengan hal ini, dengan kasus ini, dengan pembelajaran ini gitu. Oke. Itu untuk Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus, aku akan bacakan pesan universe-nya ya. Pertama, ini soal melepaskan gitu ya. Berbesar hati melepaskan sesuatu berarti siap untuk sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tertulis untukmu tidak akan hilang darimu. Sesuatu yang tidak tercipta untukmu akan terlepas meski digenggam. Oke, ini soal love life juga sih kalau yang kulihat di sini. Jadi kalian merasa kehilangan seseorang, merasa kehilangan cinta dari seseorang, merasa kehilangan kebahagiaan kalian yang sumbernya dari seseorang. Jadi seseorang itu adalah sumber kebahagiaan kalian. Buat kalian itu seperti itu. Sehingga saat orang itu tidak ada di hidup kalian, kalian merasa sedih gitu kan. Ya jadi pembelajarannya ya, kalian harus bahagia dengan atau tanpa orang ya. Berusaha membangun kebahagiaan kalian sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain. Ini ada kaitannya sama kartu independen ini gitu. Ya, saat kalian sudah rela melepaskan orang tersebut, tidak terus terobsesi untuk menggenggam gitu kan, hal yang harusnya sudah pergi ya sudah, kalian bisa berbesar hati melepaskan itu ya. Mungkin nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan sendiri dengan cara yang tidak diduga gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada kaitannya lagi sama kartu independen dan soal happiness tadi. Happiness yang sedang hilang di hidup kalian karena kalian kehilangan seseorang gitu kan. Kalau kalian sudah, siapapun sih, bukan kalian aja, kita semua, kalau sudah punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, maka kita juga, kita harus punya hubungan yang baik sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membangun hubungan sama orang lain. Tapi kalau orang yang sudah punya hubungan baik sama dirinya, mereka itu biasanya cenderung selektif sih. Nggak bergantung sama orang lain, itu pertama, mereka jadi lebih independen. Mereka mudah bahagia dengan diri mereka sendiri. Kemudian yang aku bilang tadi, mereka selektif. Jadi kalau mereka sendiri sudah bahagia dengan dirinya, buat apa mereka harus menjalani hubungan yang tidak sehat gitu misalkan, yang tidak satu frekuensi gitu, dimana dia tidak bisa membangun hubungan yang baik juga sama orang itu. Dia nggak akan dilematis karena dia sendiri sudah cukup dengan dirinya. Orang yang merasa sudah cukup dengan dirinya, dia berarti sudah punya hubungan yang cukup baik sama dirinya sendiri. Jadi kuncinya di sini sih, kalau dia sudah punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, yang lain itu mengikuti gitu kan. Karena dia sudah merasa kuat dengan dirinya gitu ya. Sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Orang kalau sudah kayak gini, dia akan bahagia aja, mudah bahagia gitu. Jadi tergantung sudut pandang kalian soal kebahagiaan ya. Sudut pandang kalian soal happiness itu mempengaruhi mudah tidaknya kalian merasa bahagia. Kalau kalian sudah berada di titik ini,
Kalian sudah nggak perlu merasa sedih kalaupun orang itu nggak ada di samping kalian, dan kalian tidak menggantungkan kebahagiaan kalian sama orang lain. Ya, balik lagi sama kartu yang tadi, independen, gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, ini buat kalian yang membandingkan diri kalian sama orang lain, atau ada orang yang membandingkan kalian dengan orang lain. Intinya, kalau kita menjadi orang lain, kita nggak akan bisa sukses dan nggak bisa bahagia juga. Jadilah diri sendiri aja. Oke, untuk apapun pekerjaan juga gitu kan. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama, karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya, menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang. Pertama, kalau ada yang menuntut kalian menjadi orang lain ya, atau sesuai dengan pandangan orang lain, nah jawabannya ini. Intinya kalian tidak harus mengikuti itu, karena yang penting adalah kalian jadi diri kalian sendiri, kalian bangun hidup kalian happy dengan diri kalian gitu kan. Maksudnya tuh tanggung jawab kalian itu pada hidup kalian gitu. Sebelum kalian merasa bertanggung jawab sama hidup orang, kalian harus pastikan hidup kalian sudah beres dulu gitu lah maksudnya. Beres itu maksudnya gimana ya? Sebelum kalian membahagiakan orang lain ya kalian kan juga perlu bahagia dengan diri kalian gitu kan. Oke. Kemudian ini kalau ada yang menuntut kalian ya, jawabannya ini kira-kira. Kemudian kalau kalian punya mindset selalu membandingkan diri kalian dengan orang lain ya, selama itu kalian juga nggak akan bahagia gitu. Nggak menemukan jati dirinya aja, terombang-ambing aja terus gitu. Jadi yang bisa aku ambil dari sini sebenarnya akan ada kebahagiaan yang menyapa kalian setelah badai ini ya. Tapi ada pembelajaran yang harus kalian petik. Pertama, membangun hubungan yang baik sama diri kalian sendiri dulu. Mencintai diri kalian ya, membahagiakan diri kalian tanpa berharap orang lain membahagiakan kalian. Jadi independen, oke? Kemudian jadi diri kalian sendiri. Orang kalau udah mencintai dirinya, dia akan jadi dirinya sendiri. Dan bagaimana kalian berusaha berbesar hati melepaskan sesuatu. Ini lebih kayak melepaskan obsesi sih. Jadi ketika kalian ingin terus menggenggam sesuatu, sebenarnya kalian sedang terobsesi sama hal itu. Bukan berarti kalau tidak ada cinta di situ, cuman yang membuat tidak ingin melepaskan dan selalu terikat di situ seakan-akan kebahagiaannya dan dunianya itu hanya itu gitu kan. Itu udah di taraf obsesi. Oke, itu dari aku untuk Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Bye.